Saya pegang pun ini masih berani. Video ini saya khususkan buat para mekanik yang suka monis ecu seenak jidat ya. Masa iya motor Scoopy tahun 2022 ini yang sudah KOJ sudah diponis ecu ya. Ini kita dapat kiriman dari bengkel sebelah. Ya, ini katanya ecunya sudah meninggoy dan sudah diponis ecu dan disuruh ganti ecu sama pemilik bengkelnya atau mekaniknya. Ikuti langkah-langkah ini sebelum kalian memponis ecu. Ikuti langkah-langkah berikut cara pengecekan ataupun teknik mendasar untuk mengecek ecu itu dipastikan sudah meninggoy atau masih bisa hidup. Karena ecu ini sangat mahal, harganya 1.500.000. Jadi kalian jangan seenak jidat untuk memponis bahwa ecunya mati karena tidak ada pengabdian dari koil ataupun dari busi ya. Simak terus videonya sampai selesai biar kamu tidak gagal paham. Oke. Nah, jadi kasusnya ini Scoopy KOJ ini hilang pengabdian, guys. Kita akan tes ya. Ini kabel dari koil. Ya, kabel dari koil. Saya pegang pun ini masih berani. Ya, jadi kasusnya itu dia hilang pengabdian ya. Kata pemilik bengkel atau mekaniknya sudah diponis ecu ya. Makanya sebelum kalian memponis ecu, kalian cek dulu jalur-jalurnya, terus sinyal massa dari injektor, terus pengabdian dari 12 voltnya, standby-nya ada enggak ya. Nanti kita akan cek secara rinci. Jadi kalian itu jangan sampai asal ataupun salah ponis karena harga ecu ini mahal ya, 1.500.000-an. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Kita akan cek secara menyeluruh. Untuk alat pengetesannya kalian tidak butuh alat canggih, tidak butuh scanner, cukup menggunakan lampu bekas sen yang sudah dibikin atau dimodifikasi seperti ini. Yang pertama-tama kita akan mengecek di bagian arus 12 volt yang menuju ke injektor dan sinyal massa dari ecu apakah ada atau hilang ya. Kita akan tes ya. Yang pertama kita akan tes di jalur kabel yang berwarna hitam leres putih ini harus keluar arus standby 12 volt dari ecu ya. Cara mengeceknya seperti ini. Kalian tancapkan di sebelah sini ya, di kabel yang hitam leres putih ini. Begini cara mengeceknya ya. Oke. Untuk ininya kalian sambungkan ke min aki ya, ke sini. Oke, sudah. Dan kita akan cek dari sini apakah keluar arus 12 volt ya yang menuju ke injektor. Kita kontak on. Nah, berarti arus 12 volt yang menuju ke injektor aman ya. Dan kita akan cek sinyal massa dari ecu yang kabel warna pink leres biru. Pink leres biru. Cara mengeceknya seperti ini. Kita ucapkan di sini. Oke. Lalu kalian ambil satu penitik lagi, kita tancapkan di sini. Cara mengeceknya seperti ini. Apakah sinyal massa dari ecu ini ada atau terputus arusnya atau juga ecunya meninggoy. Ya, sebelum kalian memponis ecu, makanya pastikan dulu jalurnya di sebelah sini. Seperti ini pengecekannya. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu kalian kunci kontak on dan starter ataupun dengkol. Ada ya sinyal massa dari ecu ini keluar ya, lihat saja lampunya. Nah, ini yang tahap pertama, berarti ini aman ya, tidak ada masalah. Kita colokin lagi. Yang kedua, kita akan mengecek arus 12 volt dan sinyal massa dari ecu di bagian full pump. Nah, kita akan cek. Untuk cara pengecekannya hampir sama kayak seperti tadi ya.
Untuk arus 12 volt standby yang menuju ke full pump, ini warna kabelnya masih sama, hitam leres putih. Kita akan cek apakah arus 12 voltnya ada. Kita akan cek. Cara pencekan seperti ini, kita capkan penitik. Oke. Lalu ini masih tersambung di bagian min aki. Min aki. Nah, konekkan seperti ini. Lalu kita akan kunci kotak on. Ya, berarti arus 12 volt yang menuju ke full pump ini normal, tidak ada masalah. Lanjut kita akan melakukan pengecekan di bagian sinyal massa dari ECU. Ini kabelnya warna coklat, ya, coklat leres hitam. Cara pengecekan seperti ini. Kalian tancapkan di sini. Dan lalu kalian tancapkan juga di bagian si arus 12 volt tadi, ya, seperti ini. Terus tempelkan di area sini yang buat ngeceknya. Dan ini kita tempel ke sini. Seperti ini ya, teman-teman. Oke. Lalu kita kunci kontak on dan kita starter. Nah, berarti sinyal massa dari ECU yang menuju ke full pump ini normal ya. Jadi pada saat dikontak dia harus nyala dan beberapa detik dia mati. Itu menandakan sinyal massa yang menuju ke full pump ini aman, tidak ada masalah. Lanjut yang ketiga, kita akan mengecek di bagian sinyal massa dari coil ataupun arus 12 volt dari ECU menuju coil dan sinyal massa dari coil. Kita akan cek di bagian coil. Karena ini aman, kita tancapkan lagi seperti ini, kita colokkan ya. Nah, lanjut kita akan mengecek di bagian arus 12 volt yang dari coil dan sinyal massa dari coil. Cuman itu ya syarat untuk mengecek ECU masih berfungsi atau sudah meninggoy. Untuk posisi coil motor Scoopy KOJ itu ada di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Dan dekat dengan CVT ya, seperti ini. Kabel coilnya kita akan cek jalurnya yang menuju ke coil, apakah ada arus 12 volt dan apakah sinyal massa dari ECU yang menuju ke coil ini tidak terputus ataupun masih nyala. Kita akan cek. Nah, inilah penampakan kabel yang menuju atau jalur dari ECU menuju coil. Di sini ada kabel yang berwarna hitam leres putih sama kayak tadi ya. Hitam leres putih. Ini harus keluar arus 12 volt. Dari sini hitam leres putih ini harus mengeluarkan arus 12 volt. Untuk pengecekannya sama kayak tadi. Ini kita tancapkan ke min aki seperti ini. Dan kita akan cek di area sini. Ini nggak usah pakai penitik juga, ini bisa ya. Kita colokkan langsung seperti ini. Nah, kita nyalakan kunci kontak. Nah, ini arus 12 volt yang menuju ke coil ini aman ya, masih mengeluarkan arus 12 volt. Dan kita akan mengecek di bagian sinyal massa yang menuju ke coil. Ini sinyal massa dari ECU ini warna kabelnya hijau ya. Untuk cara pengecekannya gampang seperti ini. Kita lepas ini dan kita tempelkan ini sinyal massanya. Lalu kita akan tancapkan ke sini. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke. Seperti ini. Lalu kita akan engkol ataupun starter. Jika ini mengeluarkan arus, berarti jalur coil, jalur 12 volt dan sinyal massa dari ECU yang menuju ke coil ini aman. Kita akan tes. Nyala. Nah, kita engkol saja lah. Kita engkol. Nah, jika oke, berarti masalahnya ada di sini, teman-teman. Sinyal massa yang menuju ke coil ini tidak ada arus. Harusnya ini kalau masih normal
Ini nyala ya teman-teman, kayak tadi. Berarti ini sinyal masanya ada yang terputus. Apa penyebabnya? Bisa jadi jalur kabelnya, atau bisa juga dari ECU-nya yang rusak ataupun sudah bermasalah seperti ini. Makanya sudah diponis ECU ya. Simak terus videonya sampai selesai biar tidak gagal paham.